Segala sesuatu berawal dari sebuah keputusan yang dianggap tidak adil. Ketika DPR membicarakan tunjangan rumah senilai puluhan juta rupiah per bulan. Di saat rakyat berjuang mati-matian membeli beras, membayar sekolah anak, dan mengangsur rumah dengan gaji pas-pasan. Lalu berita itu menyebar ke media sosial, menimbulkan gelombang komentar pedas, amarah yang membara, dan akhirnya memunculkan massa turun ke jalan dengan membawa poster, teriakan lantang, dan doa yang bercampur dalam keringat panas demonstrasi. Ribuan orang turun ke jalan dengan wajah-wajah penuh kemarahan dan harapan. Jalanan ibu kota mendadak berubah menjadi lautan manusia. Spanduk terbentang, pengeras suara berteriak, dan keringat bercucuran di bawah terik matahari. Namun, di sisi lain, aparat keamanan dengan tameng, gas air mata, dan kendaraan taktis berdiri berlapis-lapis menghadang mereka. Suara klakson, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu, membuat suasana Jakarta pada hari itu seperti kota yang sedang berada di ambang perang. Awalnya hanya orasi, nyanyian, dan teriakan lantang. Tetapi ketegangan mulai meningkat ketika lemparan botol plastik berbalas gas air mata. Anak-anak muda yang tadinya hanya ingin menyampaikan aspirasi mulai berlari. Sebagian terjebak asap, sebagian lain melawan dengan teriakan lebih keras. Jalanan berubah menjadi panggung besar penuh drama, di mana rakyat dan negara berhadapan langsung, saling menatap dengan mata penuh curiga. Dan di tengah panasnya jalanan, ada satu pertanyaan besar yang bergema. Apakah suara rakyat benar-benar sudah tak lagi didengar? Ketika jalanan tak lagi mampu menampung amarah, sebagian massa beralih ke rumah-rumah pejabat. Malam itu gelap, tetapi amarah membuat langkah massa semakin terang. Rumah-rumah yang dulu berdiri megah sebagai simbol kekuasaan kini menjadi sasaran. Pagar besi didobrak, jendela pecah, dan suara teriakan bercampur dengan suara barang yang diangkut keluar. Televisi, lemari, perhiasan, hingga mobil mewah ikut dirusak. Bukan hanya penjarahan, tetapi juga simbol bahwa kepercayaan sudah runtuh. Rumah pejabat yang semestinya menjadi tempat aman berubah menjadi medan amarah. Namun, peristiwa ini melahirkan perdebatan panjang. Apakah tindakan itu benar-benar suara rakyat atau ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan situasi? Karena sesungguhnya, penjarahan bukanlah bagian dari demonstrasi damai, melainkan letupan kemarahan yang tak terkendali, atau bahkan bisa jadi skenario yang dimainkan untuk memperburuk citra rakyat, apapun penyebabnya. Malam itu menjadi titik pecah yang memperlihatkan bagaimana jurang antara rakyat dan wakilnya sudah tak lagi bisa ditutupi. Di tengah semua kericuhan, sebuah tragedi menorehkan luka yang dalam. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tertabrak kendaraan ambil barakuda milik polisi. Ia bukan pejabat, bukan aktivis besar, hanya rakyat biasa yang mencari nafkah. Namun, nasibnya terhenti di tengah jalan yang membara. Kabar itu menyebar seperti petir menyambar, membuat rakyat menangis, membuat massa semakin marah, dan membuat demonstrasi tak lagi sekadar tentang uang atau tunjangan, tetapi tentang nyawa. Nyawa yang seharusnya dilindungi justru melayang karena situasi yang tak terkendali. Luka itu menjadi luka bangsa, luka yang tak mudah sembuh. Karena ketika rakyat kecil gugur di jalanan, bangsa ini kehilangan sebagian dari nuraninya. Tangisan keluarga Afan menjadi simbol penderitaan. Lilin-lilin yang dinyalakan oleh massa menjadi simbol solidaritas. Dan wajah-wajah marah yang menatap aparat menjadi simbol kekecewaan mendalam. Tragedi ini membuat protes semakin luas, semakin keras, dan semakin sulit diredam. Jika kita mengurai semua yang terjadi, kita akan menemukan bahwa ini bukan hanya soal tunjangan rumah DPR, melainkan akumulasi masalah yang sudah lama menumpuk. Harga bahan pokok yang terus naik tanpa kendali, utang negara yang semakin besar, korupsi yang tak pernah berhenti, dan sikap elit yang seringkali tidak peka dengan penderitaan rakyat. Semua itu adalah bahan bakar yang akhirnya meledak menjadi amarah besar. Demonstrasi bukan hanya tentang uang 50 juta, melainkan tentang rasa ketidakadilan yang menjerat rakyat bertahun-tahun. Penjarahan, meskipun salah, hanyalah puncak gunung es dari amarah kolektif yang sudah terlalu lama dipendam. Ketika rakyat merasa tak ada pintu dialog, maka mereka mengetuk pintu dengan cara yang keras,
bahkan merusak. Inilah luka politik kita. Hubungan antara rakyat dan wakilnya sudah rusak, ibarat kaca yang retak terlalu banyak, sulit diperbaiki tanpa perubahan nyata. Dan luka ini akan terus menganga jika tidak segera dijahit dengan keadilan dan keberpihakan yang tulus. Kerusuhan, penjarahan, dan korban jiwa tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru membuat luka bangsa semakin dalam. Karena itu, DPR harus berani mengambil langkah nyata, memotong fasilitas yang melukai hati rakyat, membuka dialog langsung tanpa jarak dengan masyarakat kecil, dan memastikan aparat kembali menjadi pelindung, bukan musuh rakyat. Hukum harus ditegakkan adil, tanpa pandang bulu, agar rakyat percaya bahwa keadilan masih ada di negeri ini. Harapan akan lahir kembali jika DPR mau merendah, rakyat mau mendengar, dan aparat mau mengayomi. Karena Indonesia bukan milik kursi kekuasaan, tetapi milik seluruh rakyat yang setiap hari berjuang dengan keringat dan air mata. Dan hanya dengan berjalan bersama, kita bisa menemukan jalan pulang menuju persatuan dan keadilan yang sejati.